Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatul Solehah dari S1 Kebidanan Non-Reguler semester 6 IIK Strada Indonesia Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah pada hari-hari pertama menyusui. Seringkali pada hari-hari pertama menyusui, ibu mengeluhkan rasa nyeri atau ngilu setiap bayi menghisap payudara. Bahkan ada yang merasakan seperti disayat-sayat, ada juga yang merasa seperti bayi sudah bisa menggigit. Mari kita bahas mengenai masalah yang sering terjadi. Yang pertama, biasanya ibu dan bayi terpisah. Seringkali kondisi medis ini menyebabkan ibu dan bayi tidak bisa dirawat gabung. Ibu dan bayi harus dirawat terpisah. Namun apabila ibu sehat, ibu dapat memerah ASI untuk diberikan kepada bayi. Ibu memerah ASI setiap 3-4 jam sekali. Apabila ibu dan bayi sudah boleh dirawat gabung, maka ibu harus segera menyusui bayi secara langsung. Apabila setelah melahirkan kemudian ibu sakit dan perlu dirawat, maka bayi perlu dirawat oleh orang lain dengan bantuan ASI donor, atau jika terpaksa boleh diberikan susu formula. Namun jika ibu sudah sehat, harus segera belajar untuk menyusui. Masalah selanjutnya yaitu menyusui bayi kecil. Ini biasanya terjadi ketika lahir prematur atau dengan BBLR. Perawatan metode kanguru merupakan perawatan terbaik untuk bayi dengan kondisi ini. Bila bayi masih dalam perawatan di rumah sakit, maka metode ini dilakukan hanya sebentar dan tidak bisa secara terus-menerus. Namun, jika bayi sudah boleh pulang, maka metode ini bisa dilakukan selama 24 jam. Bayi tidak akan kedinginan dalam posisi ini. Bila bayi lapar, maka ibu harus menyusui bayi dalam posisi kanguru. Ini adalah cara melakukan perawatan metode kanguru. Di gambar yang pertama, ibu tidak boleh memakai pakaian apapun. Bayi juga tidak perlu memakai pakaian kecuali popok dan topi. Selanjutnya, ibu boleh minta bantuan suami atau keluarga untuk mengaitkan gendong ataupun jari panjang untuk menyangga tubuh bayi. Kemudian ibu harus memakai pakaian tebal untuk melindungi tubuh ibu dan tubuh bayi agar tidak kedinginan. Jika bayi ingin menyusu, maka susui dengan posisi metode kanguru. Produksi ASI sedikit merupakan masalah yang sering membuat ibu cemas. Semakin sering bayi menyusu, maka semakin cepat ASI di payudara kosong. Kemudian payudara akan memproduksi ASI lagi. Cara mengatasi masalah ini, yang pertama, periksa perlekatan mulut bayi saat menyusu. Pastikan bayi aktif menghisap dan tidak tertidur selama menyusu. Selanjutnya, berikan ASI sesering mungkin sesuai permintaan bayi. Pastikan bayi menyusu sampai payudara terasa kosong. Ibu harus menghindari stres, konsumsi makanan yang bernutrisi dan meningkatkan produksi ASI. Ibu harus cukup istirahat, kemudian hindari pemberian susu formula untuk bayi. Masalah selanjutnya yaitu bayi tidak mau menghisap. Seringkali ibu mengeluh kenapa bayinya hanya mengulum puting tetapi diam saja dan tidak menghisap. Hal ini bisa terjadi karena proses persalinan yang panjang, kemudian tidak dilakukan IMD, ibu dan bayi terpisah sehingga mengganggu refleks hisap. Jika terjadi hal ini, maka ibu perlu lakukan skin to skin atau kontak antara kulit ibu dan kulit bayi selama 24 jam sampai bayi mencari payudara atau mau menghisap puting ibu. Tindakan skin to skin ini ibu bisa lakukan dengan menggunakan metode kanguru sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Bayi tidak bisa melekat ke payudara. Masalah ini juga masih sering terjadi. Pada masalah ini biasanya bayi ingin menyusu, tapi bila ditawarkan payudara, bayi hanya menangis walaupun puting sudah ada di dalam mulutnya. Ada juga yang bisa melekat kemudian menghisap, namun hanya sebentar. Begitu berulang-ulang sampai bayi marah.
Dalam kondisi ini, ibu perlu melihat ke dalam mulut bayi dan meraba dengan jari di bawah lidahnya. Apakah ada tali lidah, serta melipat ke luar bibir atas bayi untuk melihat apakah ada tali bibir. Masalah selanjutnya yaitu mengenai bayi bingung puting. Keadaan ini terjadi karena bayi mendapat susu formula dalam DOT dan bergonta-ganti dengan menyusu ibu secara langsung. Terjadi karena mekanisme menyusu pada puting berbeda dengan DOT. Tandanya antara lain bayi menghisap puting seperti menghisap DOT, kemudian menghisap terputus-putus dan sebentar, serta bayi menolak menyusu. Tindakan yang harus dilakukan, jangan sering memberikan PASI. Jika terpaksa, maka berikan menggunakan sendok ataupun pipet. Masalah selanjutnya yaitu mastitis. Mastitis merupakan peradangan pada payudara. Kondisi ini biasanya disebabkan karena saat pengeluaran ASI atau saat bayi menghisap payudara kurang efektif. Mastitis ditandai dengan payudara yang merah, bengkak, nyeri dan panas, serta peningkatan suhu pada ibu. Untuk meredakan masalah ini, ibu perlu lakukan kompres hangat, kemudian lakukan pijat oksitosin. Jika terjadi abses, maka payudara tidak boleh disusukan karena kemungkinan memerlukan tindakan bedah. Puting lecet sering menjadi masalah utama pada hari-hari pertama menyusui. Ibu akan melihat puting ibu lecet dan berdarah. Coba amati setiap bayi menyusu apakah bibirnya sudah melekat sampai ke areola atau belum. Jika belum, maka ibu harus membantu bayi agar dapat melekatkan mulutnya ke payudara dengan benar. Bunda dapat lihat seperti gambar di samping. Seluruh puting dan areola masuk ke dalam mulut bayi, kemudian bibir bawah bayi melipat. Itu merupakan perlekatan menyusu yang benar. Penanganan sementara pada puting lecet yaitu ibu bisa mengoleskan ASI ke puting yang lecet. ASI membantu melembabkan puting dan mengobati lecetnya. Namun, ASI yang dioleskan tidak dapat mengatasi penyebab lecetnya karena penyebab lecet adalah dari perlekatan menyusu yang kurang benar. Masalah payudara bengkak ini terjadi ketika produksi ASI banyak, namun ASI tidak dikeluarkan secara maksimal. Tanda payudara bengkak adalah keras saat dipegang, kemudian kulit mengkilap, sakit, dan ibu demam. Untuk mengatasi masalah ini, ibu dapat melakukan pijat oksitosin, pijat payudara, kompres dingin pada payudara. Selain itu, ibu juga harus tetap menyusui bayi agar payudara bengkak tidak semakin parah. Masalah yang jarang disadari yaitu tonguti atau tali lidah dan lipti atau tali bibir. Tali lidah ini mengikat ketat lidah ke dasar mulut sehingga akan menyebabkan gerakan lidah menjadi terbatas. Sedangkan tali bibir mengikat bibir ke gusi sehingga menyebabkan gerakan bibir terbatas. Kondisi ini menyebabkan bayi sulit menghisap dan mengosongkan payudara ibu. Tindakan terbaik dari kasus ini adalah frenotomi atau pengguntingan tali lidah atau tali bibir. Tujuannya adalah untuk membantu proses menyusui menjadi lebih mudah. Pada kondisi bayi sumbing, biasanya bayi tidak akan kesulitan menyusu, hanya saja perlu posisi yang sesuai. Menyusui bayi sumbing juga memiliki manfaat melatih kekuatan otot rahang dan lidah, memperbaiki perkembangan bicara, serta mengurangi resiko otitis media. Untuk bayi dengan palatus kisis, maka menyusui harus dengan posisi duduk, kemudian ibu memegang puting dan areola saat menyusui. Sedangkan pada labiopalatus kisis, ibu perlu memberikan susu menggunakan dot pipet ataupun dot panjang. Bayi dengan lidah pendek ini jarang terjadi, di mana bayi mempunyai jaringan ikat penghubung lidah dan dasar mulut yang tebal dan kaku, sehingga membatasi gerak lidah dan bayi, sehingga bayi tidak bisa menjulurkan lidah untuk menangkap puting. Cara menyusui pada kasus bayi dengan lidah pendek adalah ibu membantu
menahan kedua bibir bayi segera ketika bayi dapat menangkap puting dan areola dengan benar. Masalah bayi kuning ini masih sangat sering terjadi, terutama ketika bayi baru lahir. Untuk mencegah masalah ini, ibu perlu segera menyusui setelah bayi lahir dan jangan membatasi atau susui sesering mungkin. Berikan bayi kolostrum. Kolostrum ini mengandung purgatif ringan yang membantu bayi untuk mengeluarkan mekonium. Bilirubin dikeluarkan melalui feses. Jadi kolostrum berfungsi untuk mencegah dan menghilangkan kasus bayi kuning. Terima kasih dan semoga bermanfaat.